Halo Sobat Printer, selamat datang di channel IQ Printer, channel yang bahas seputar permasalahan printer. Jadi kita lanjutkan saja di komputer, kita hubungkan dulu di komputer printernya. Baik, kita sudah berada di meja komputer, kita nyalakan dulu printernya. Jadi kita mencoba menghubungkannya di printer. Ini cartridge-nya sudah bergerak, head-nya atau carriage-nya sudah bergerak, menandakan cartridge-nya atau head-nya terbaca di komputer. Lampunya juga nggak berkedip. Coba kita masukkan dulu kertas 1 lembar, kemudian kita lakukan print touchpad. Jadi print touchpad ini tidak ditampilkan di layar karena langkah-langkahnya sama ya. Kenapa nggak saya tampilkan agar ini bisa full layar, agar hasil cetaknya itu bisa saya tampilkan full layar gitu, nggak terbagi dengan layar monitor di komputer. Jadi ini mulai mencetak, kita lihat hasilnya apakah sudah bisa keluar tinta atau belum. Nah, kayaknya nggak keluar ya, ini masih blank, masih kosong. Jika seperti ini berarti permasalahan ada pada head. Lanjut kita bongkar printernya, kita kerjakan bagian headnya. Baik, berikutnya kita bongkar headnya. Jadi langkah pertama kita geser carriage-nya dulu ke arah tengah. Sebelumnya itu ada pengait di belakang carriage warna putih, itu dicungkil dulu ke arah dalam, kemudian kita geser carriage-nya ke tengah. Jadi tahap berikutnya kita angkat sekaligus carriage-nya dengan cara mendorong pengait kiri kanan. Jadi ada pengait ini ya, ini ada pengait kiri kanan, kemudian kita angkat sekaligus. Jadi jangan diangkat satu persatu ya, ini diangkat sekaligus. Kemudian kita lepas penutup fleksibelnya ya, ini ada penutup fleksibel. Nah itu ya, kemudian disitu fleksibelnya, ini fleksibelnya itu dicabut. Itu fleksibel terkoneksi di head ya, di head print itu dicabut perlahan-lahan. Nah dia, nah ini seharusnya ada warna biru ya di sini, kayak semacam plastik mika, cuma terlepas. Jadi kita angkat. Jadi ini nggak kerekor ya, sebenarnya ada skrup di sini 3 ada ya, yang menempel di head itu ada skrup 3, cuman nggak kerekor tadi. Jadi ini kita bersihkan dulu pinggiran-pinggiran headnya. Jadi jangan menyentuh bagian tengah itu ya, yang kayak kaca itu, karena di situ ada 4 nozzle, yaitu warna hitam, kuning, merah dengan biru. Nah ini ya plastik mika yang saya maksud tadi, yang seharusnya menempel di head fleksibel ya, dia menempel di sini ya, seharusnya menempel dia ya, seharusnya dia nempel ya. Kita abaikan aja dulu nih. Kemudian kita lanjutkan proses pembersihan pada head ini. Jadi kita bersihkan menggunakan cairan cleaning yang sudah kita siapkan. Baik, kita lanjut ke meja kerja. Baik, kita sekarang lanjut di meja kerja berikutnya. Kita lakukan pembersihan pada tiap-tiap lubang ini. Jadi kita semprotkan menggunakan cairan pembersih. Jadi saya sering menggunakan cairan CS ini atau cleaning solution. Jadi kita gunakan spoit yang di ujungnya sudah ada semacam selang karet atau selang pembuangan ya, bisa kita gunakan selang pembuangan printer. Itu cukup beberapa mili, sedikit aja ya, nggak usah terlalu banyak. Dan perlu diperhatikan cara menyuntiknya. Nah ini dimasukkan saya di salah satu lubangnya dulu. Kita mulai dari yang sebelah kanan. Jadi untuk menyemprotkan hati-hati ya, di situ ada mainboard. Nah itu nggak boleh kena air, bisa mengakibatkan headnya itu korslet. Nah ini mainboardnya ya, hati-hati jangan sampai terkena. Tapi untuk amannya kita tutup aja ya dengan lakban atau isolasi.
kita bisa menggunakan lakban. Usahakan gunakan lakban yang plastik seperti ini agar airnya nggak menyerap jika terkena percikan-percikan air yang bisa mengakibatkan slotnya koslet. Jadi seperti ini ya, contoh ya. Sebenarnya saya jarang menggunakan seperti ini, takutnya jika ada pemula yang ingin meniru. Jadi saya antisipasi, sebaiknya kalian tutup dulu seperti ini agar percikan air nggak masuk ke dalam slot yang tadi itu ya. Kemudian kita lanjut untuk menyemprotkannya. Jadi setelah selangnya dikoneksikan di salah satu lubang nozzle itu, kita bisa langsung menyemprotkannya. Jadi tekannya jangan terlalu kencang, biar aja dia menetes sedikit demi sedikit ya. Cukup beberapa tetes, pastikan airnya telah mengalir ya. Kita lap dengan tisu. Jika airnya sudah keluar seperti itu, berarti nozzle-nya sudah nggak tersumbat lagi. Kita pindahkan ke nozzle yang kedua atau lubang yang kedua, kemudian kita semprotkan lagi. Jadi ini hanya untuk memastikan bahwa nozzle-nya itu nggak tersumbat ya, tapi bukan jaminan tintanya akan keluar. Itu tergantung dari headnya. Biasanya head ini jika digunakan sudah pemakaian jangka panjang atau jangka yang lama, itu bisa mengakibatkan nozzle ini sudah aus atau nggak bisa mengeluarkan tinta sama sekali. Jadi tujuan ini hanya untuk mengalirkan tinta, memastikan bahwa tinta itu keluar pada nozzle ya. Tapi sekali lagi, ini tidak menjamin bahwa head tersebut bisa mengeluarkan tinta pada saat mencetak, enggak ya. Hanya ingin jadi untuk informasi, jika head penggunaan yang lama, ini kan printernya L tipe 110 ya, ini sambil saya menjelaskan. Tipe Epson tipe L110 itu produksi tahun kalau nggak salah 2012. Nah sekarang kan sudah 2022 ya, berarti sudah 10 tahun ya, sudah 10 tahun penggunaan. Bisa jadi head ini jika nggak pernah diganti selama keluar dari pabriknya, bisa jadi nih headnya sudah aus, bermasalah ya. Walaupun sudah dibersihkan seperti kayak gini, bisa jadi dia sudah nggak bisa mengeluarkan tinta pada saat mencetak. Tapi kita hanya memastikan bahwa nozzle-nya nggak buntu gitu. Jadi kita lanjutkan lagi. Jadi setelah keempat-empatnya disemprot itu ya, kita bersihkan di pinggirannya. Jadi bagian tengahnya itu jangan disentuh ya, karena itu ada nozzle. Lubang nozzle itu lebih kecil dari rambut ya. Jadi memang belum ada solusi pada nozzle jika terjadi kerusakan pada head seperti ini. Untuk sementara belum ada solusi bagi para teknisi, yang adanya main sistem ganti. Baik, setelah itu kita buka lakbannya dan kita lakukan pemasangan head ini ke printer. Baik, sekarang kita lanjutkan proses pemasangan headnya. Jadi kita masukkan dulu fleksibelnya. Jadi dibersihkan dulu agar konektornya bisa nyambung di mainboardnya. Jadi cara saya memasangnya seperti ini. Saya langsung memasangnya dari atas. Biasanya ada juga yang memasangnya dari bawah ya. Maksudnya headnya dia pasang dulu dalam kerik, kemudian dia colokkan fleksibelnya. Namun cara saya seperti ini. Nah setelah itu kemudian saya turunkan ke bawah. Nah biasanya orang gitu, dia masukkan dulu headnya ke dalam kerik itu atau rumah ketrik itu, kemudian dia colokkan fleksibelnya ya. Berikutnya kita pasang skrupnya. Jadi di sini ada 3 skrup yang harus dipasang. Jadi pemasangan skrup ini yang nggak kerekam tadi pada saat kita ingin membuka headnya. Jadi pada saat ingin membuka head, kita lepas fleksibelnya, kemudian kita buka ketiga skrup ini. Jadi pada saat pemasangan skrup ini harus kuat atau harus kencang. Kenapa? Agar pada saat mencetak head tersebut tidak bergerak. Jadi pada saat kita ingin mencetak, kemudian ada garis putus-putus. Pada saat ingin membuat tabel, misalkan ya ingin mencetak tabel, ada garis putus. Biasanya nih headnya
bergerak, atau bisa jadi skrupnya kurang rapat. Berikutnya kita pasang cartridge-nya ya. Jadi pasangnya sekaligus kayak gini. Jadi cukup dimasukkan kemudian ditekan sampai terdengar bunyi klik ya. Jadi itu selangnya nggak usah dipasang dulu. Jadi kita pasang fleksibel dah, maksudnya penutup fleksibelnya dipasang ya, cukup dirapatkan kemudian ditekan. Jadi selangnya biar aja kayak gini ya, karena kita hanya ingin mengetes apakah kita berhasil membuat headnya mengeluarkan tinta. Jadi saya nyalakan dulu dengan cara menyolokkan adapternya. Jadi kita masukkan kertas. Di sini saya hanya menggunakan test nozzle ya, test nozzle seperti ini. Jadi tahan tombol zoom dan tekan tombol power sampai lampu warna hijau atau lampu power berkedip ya, seperti ini. Baik, sambil menunggu proses saya sedikit jelaskan. Jika pada saat pencetakan tintanya nggak keluar juga, berarti sudah dipastikan atau sudah fix itu yang rusak adalah headnya, karena kita sudah melakukan cleaning, penyedotan cartridge, memompa cartridge, kemudian membersihkan head dengan cara menyedot headnya. Namun jika belum keluar juga, berarti sudah dipastikan yang rusak adalah headnya. Cuman gitu, harga headnya mahal ya, khusus L110 ini berkisaran 800.000 sampai 1 jutaan. Jadi orang kadang mikir juga untuk menggantinya. Namun kita lihat aja prosesnya. Nah, ini sementara mencetak. Nah, sudah fix ya. Berarti yang rusak adalah headnya. Jadi mumpung saya nggak punya head cadangan, jadi nanti kita buatkan tutorialnya bagaimana cara memasang head baru ya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.